Baiklah adik-adik, di sini kita akan membahas soal UNSD 2019. Berikut soalnya yang pertama. Nah, di sini soal pertama, hasil dari 48.002 dikurang 28.789 ditambah 14.889. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu mengurangkan dari 48.002 dikurang 28.789 sehingga kita mendapatkan hasil 19.213 ditambah dengan 14.889. Jadi jawabannya yaitu 34.102 dan A. Kita masuk ke soal yang kedua. Hasil dari minus 1560 dibagi minus 24 dikali 37. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu mengerjakan yang ada di dalam kurung, yaitu minus 24. Akan tetapi, di dalam pembagian ini, minus kali minus habis, sehingga minus 1560 dibagi minus 24 hasilnya 65. Dan 65 kita kalikan 37 sehingga kita mendapatkan hasilnya 2405 dan akhirnya jawabannya adalah D. Nah, soal yang ketiga yang akan kita bahas yaitu hasil dari 90 dikurang 18 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dan akar 3 dari 13.824. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan mengerjakan di dalam kurung, yaitu 90 dikurang 18 pangkat 2 sehingga kita mendapatkan hasilnya 72 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dibagi akar 3 hasilnya 13.824. Nah, di sini kita akan membagikan 12 pangkat 2 dibagi dengan 13.824 dari akar 3. Nah, akan tetapi sebelum itu kita harus menyetarakan kepada pangkat yang ada. Nah, yaitu 72 pangkat 2 yaitu 5.184 ditambah 12 akar pangkat 2 yaitu 144 dibagi 24. Nah, 24 ini akar dari 13.824 akar pangkat 3 sehingga dapat 24. Nah, jadi kita akan membagikan 144 dibagi 24 yaitu 6. Dan 5.184 ditambah 6 sama dengan 5.190 jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, di sini kita harus melihat bagian yang terkecil. Nah, kita lihat dulu 286% sama dengan 286/100 sehingga 2,86. Nah, selanjutnya 26/9 sama dengan hasilnya 2,88. Nah, ini akan menjadi tetap ya 2,87. Nah, di sini selanjutnya 22/25 sama dengan 72/25 sehingga kita mendapatkannya 2,88. Nah, selanjutnya 17/19 sama dengan 55/19 sama dengan 2,895. Nah, di sini kita harus memecahkannya ke dalam bentuk desimal. Jadi, pecahan dari yang terkecil adalah jawabannya kita harus melihat bagian yang terkecil yaitu 286%, 2
yaitu 2,22/25 dan 26/9,2 17/19. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang kelima, yaitu minus dari 1837 dikurang 7.917 dibagi minus 13 dikali dengan minus 17. Nah, terlebih dahulu kita akan mengerjakan pada bagian yang dibagi 13 sama ini. Nah, kita akan membagikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Minus 1837 kita turunkan dikurang minus 7.917 dibagi minus 13 sehingga hasilnya positif 609 dikali minus 17. Nah, minus 10.357 ini hasil dari positif 609 dikali minus 17. Nah, selanjutnya minus 1837 dikurang 10.353 hasilnya minus 12.190 jawabannya. Nah, soal yang keenam. Nah, di sini kita membahas soal yang keenam, yaitu kita akan membahas yang lebih mudah. Nah, di sini kita misal harga pensil sama dengan A, harga pulpen misalnya B, harga penghapus sama dengan C, harga buku tulis sama dengan D. Nah, di sini kita melihat soal yang ada. Nah, setelah kita melihat soal di atas, nah yang ini, Andi membeli 3 pensil, 2 ballpoint, 2 penghapus, dan beberapa buku tulis. Setiap harga pensil 2.500, ballpoint 2.750, dan penghapus 1.500. Harga setiap buku tulis 1.500 lebih murah penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang. Namun pengembaliannya 3.000. Banyak buku yang ditulis atau yang dibeli Andi adalah, nah, di sini misalnya harga pensil A, pulpen B, penghapus C, dan buku tulis D. Nah, harga pensil sama dengan 3 kali 2.500 sehingga 7.500. Nah, harga pulpen 2 kali 2.750 sama dengan 5.500. Harga penghapus yaitu 2 kali 1.500 sama dengan 3.000. Nah, harga buku tulis. Tadi buku tulis tidak diketahui berapa yang dibeli, akan tetapi harganya diketahui. Nah, jadi kita tulis seperti ini. Harga buku tulis sama dengan C tambah 1.500. Nah, 1.500 ditambah dengan 1.500, jadi jawabannya yaitu 3.000. Nah, di sini kita akan melihat, hitunglah jumlah uang yang dibelanjakan Adi dengan menggunakan cara berikut. Nah, kita akan menggunakan dengan cara ini. Jumlah uang yang dibelanjakan Andi yaitu 4.000 dikali 10.000 dikurang 3.000. Nah, sehingga 4 kali 10 yaitu 40.000 dikurang 3.000. Jadi kita dapat hasilnya yaitu 37.000. Nah, yang selanjutnya jumlah buku tulis yang dibeli Andi yaitu menggunakan seperti ini. 3A ditambah 2B ditambah 2C dikali X. Tadi tidak diketahui sama dengan 37.000. Nah, 3 kali 2.500 tambah 2 kali 2.750 tambah 2 kali 1.500 kali X sama dengan 3.000. Jadi hasilnya yaitu
37.000. Nah, dari hasil di atas seperti 3A tambah 2B tambah 3C tambah X sama dengan 37 itu kita kalikan di atas ini. Jadi kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Kita kalikan ya seperti ini sehingga kita mendapatkan 7.500 tambah 5.500 ditambah 3.000 tambah 3.000 X. Nah, selanjutnya maka kita mendapatkan hasilnya 37.000. Nah, 16.000 ditambah dengan 3.000 X sama dengan 37.000. Nah, 3.000 X sama dengan 37.000 dikurang 16.000. 3.000 X sama dengan 21.000. Nah, X sama dengan 21.000 per 3.000. Jadi X sama dengan Soal 7, siswa kelas 6 terdiri dari atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Dari kelas tersebut akan menjadikan beberapa kelompok. Jumlah siswa per tiap kelompok sama banyak, begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah. Nah, di sini mencari FPB. FPB dari 64 dan 48 adalah 64 sama dengan kelipatan dari 64 sama dengan 2 pangkat 6. Kelipatan dari 48 2 pangkat 4 kali 3. Jadi FPB-nya adalah sama dengan 24 pangkat 4 sama dengan 2B 16. Soal nomor 8. Hasil dari 3, 4/9 kurang 1, 3/6 tambah 3/4 dikurang 7/12 adalah. Nah, di sini 4/9 yaitu hasilnya 3/9 dikurang 1/6 yaitu hasilnya 9/6 ditambah 3/4 kurang 7/12. Jadi sama dengan 124/36 dikurang 54/36 tambah 27/36 dikurang 21/36. Setarakan ini ya, di bawahkan ini 36 penyebutnya. Terus setelah kita cari ini, kemudian kita jumlahkannya 76/6 sama dengan 24/36 sama dengan 21/9. Dari mana 21/9 dibagi 4/36? 4 bagi 4 1, 36 bagi 9 sama dengan masih tetap. Jadi hasilnya 21/9. Jawab. Nah, soal yang nomor 9, ibu membeli 21/2 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi 1/2 gelas susu, maka banyak yang diperlukan ibu adalah. Jawabannya atau jalannya sebagai berikut. Nah, kita diketahui volume susu 1/2 liter, volume gelas 1/2. Ditanya banyak gelas. Jawab, volume susu sama dengan volume gelas kali banyak gelas. Volume susu itu 1/2 sama dengan volume gelas setengah kali banyak gelas. Ditanya banyak gelas. Jadi 1/2 dibagi 1/2 sama dengan banyaknya gelas. Jadi kita pindahkan ke samping ya. Sama dengan 2/2 kali 2/2 tambah 1/2 sama dengan banyak gelas. Jika ada kali
kita harus menduluankan perkalian. 5/2 kali 2/1. Karena 1/2 ini menjadi 2/1. Sama dengan banyak gelas. Jadi hasilnya 5 sama dengan. Kenapa 5? Kenapa 5? Karena 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 1 sama dengan. Jadi banyak gelas. Soal nomor 10. Bu Dani memotong kue menjadi beberapa bagian. Diberi pada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput. 2/6 dari Nafisa. Roti yang diterima Puput adalah di sini jalannya 3/4 X sama dengan 1, 2/6 Nafisa. Nafisa tadi adalah 1, 2/6. Kemudian langsung kita buat sama dengan 3/4 X sama dengan 8/6. Dari mana dapatnya ini? Dari sini. Dari 1, 2/6 dikali 3/8. X sama dengan 8/6 kali 3/8 dibagi 3/4. X sama dengan 3/6 kali 3/4. X sama dengan 4/6. Jadi X sama dengan 2/3. Hasilnya 2/3 bagian. Jadi soal nomor 11. Ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Diketahui A sama dengan 17, U sama dengan 1, dan K sama dengan 11. Sehingga Aku sama dengan 187. Jika nilai kata buku sama dengan 77, obat sama dengan 714, dan kuno sama dengan 165, nilai kata batuk adalah. Nah, di sini kita lihat jalannya. Yaitu diketahui tadi A sama dengan 17, B sama dengan 1, C sama dengan 11, buku sama dengan 77, obat 714, ku sama dengan 165. Dia tanya buku. Nah, jadi jawabnya kita jawab buku sama dengan 77. B kali dikalikan U. Berarti U tadi 1 dikali K tadi 11. U sama dengan 1 sama dengan 77. B kali U kali K kali U sama dengan 77. Jadi kita kalikan semua 11B sama dengan 77. B sama dengan 77 per 11. B sama dengan 7. 7 obat. Bagian obat 714. Kali B, kali A, kali T, sehingga 714. O kali 119 kali T sama dengan 714 kali O kali T sama dengan 714 ku dibagi 119 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kuno sama dengan 165. Jadi K kali U kali N kali O sama dengan 165. Jadi 11 kali 1 kali N kali O sama dengan 165. N kali O sama dengan 165 per 11 sama dengan 15. Nah,
O kali T sama dengan 6 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. N kali O sama dengan 15 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi O sama dengan 3, T sama dengan 2, dan N sama dengan 5. Maka nilai dari kata batuk adalah B kali A kali T kali U kali K. Berarti B 7 kali 17 kali 2 kali 1 kali 11. Jadi kita hasilnya 2618 sama dengan kita langsung soal nomor 12, soal yang agak mudah. Aziza menggambar peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui kedua kota dalam atlas 8 cm. Pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 1180 km. Aziza memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar pada atlas. Skala gambar pada peta adalah. Nah, di sini kita mengerjakannya. Diketahui jarak peta sama dengan 8 cm. Jarak sebenarnya dibagi 180 km sama dengan kilometer kita ubah sentimeter jadi 18 juta sentimeter. Jawab skala 8 dibagi 18 juta sama dengan 1 banding 2.250. Skala peta adalah sama dengan 1 dibanding 2.250 dikali 3 menjadi 1 dibanding 750 sama dengan jawabannya. Nah, 13. Jika kelas 6 mengikuti kelas outboard kegiatan kelas tersebut fun game dimulai pukul 7.25 menit 36 detik dan selesai pada pukul 11.13 menit 8 detik. Susur sungai dimulai pukul 12.26 menit 13 detik dan selesai pukul 15.24 menit 7 detik. Waktu yang digunakan untuk fun game dan susur sungai adalah. Nah, caranya sebagai berikut penyelesaiannya. Lamanya kegiatan fun game itu di 11 jam 13 menit 18 detik dikurang 7 jam 25 menit 36 detik sama dengan 3 jam 47 menit 32 detik. Lamanya kegiatan sungai yaitu tadi waktunya pukul 15.24 menit 7 detik dikurang 12 26 menit 13 detik sama dengan 2 jam 50 menit 54 detik. Jumlah lamanya kegiatannya 3 jam 47 menit 32 detik ditambah 2 jam 57 menit 54 detik sama dengan
Dari hasil lamanya kegiatan fun game dan susur sungai, kita menjumlahkannya. Jadi hasilnya 6 jam 44 menit 26 3 detik. Jawabannya. Nah, soal yang berikutnya nomor 14. Nah, kita lihat. Perhatikan sifat-sifat bangun datang berikut. 1. Keempat sisinya sama panjang. 2. Dua pasang sisinya sama panjang. 3. Salah satu sudut siku-siku. 4. Sepasang sudutnya sama besar. 5. Kedua diagonalnya sama panjang. 6. Kedua diagonalnya potongan tegak lurus. Sifat-sifat bangun layang-layang tujukan oleh berapakah ini? Ya, kita lihat. Sifat-sifat bangun datar yang telah diterangkan dan mana cocok dengan layang-layang. Keempat sisi sama panjang, tidak. Dua pasang sisinya sama panjang, ya. Salah satu sudutnya siku-siku, tidak. Layang-layang tidak memiliki salah satu sudut siku-siku, ya. Yang keempat, sepasang sudutnya sama besar, iya. Kelima, kedua diagonalnya sama panjang, tidak, tambah tidak sekali. Dan keenam, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, iya. Jadi jawabannya 2, 4, dan 6. Soal nomor 15. Dari bangun tersebut adalah berapa? Banyak sisanya adalah 9. Hasilnya ini 9. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 17. Yuk kita perhatikan. Tinggi tabung 15 dari tingginya adalah 15 dari Nah, soal nomor 17 ini kita lihat gambar berikut, ya. Kita harus perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita sudah menentukan
volumenya tersebut adalah V-nya sama dengan 3,14. Sudah diketahui, jadi V sama dengan R kuadrat T. V kita turunkan 3,14 sama dengan 10 pangkat 2 dikali 15 sama dengan 4710 cm kubik. Jawabannya A. Soal nomor 18. Soal nomor 18. Jarak Jogja Magelang 53 km. Pak Danu mengendarai motor dari Jogja ke Magelang. Ia berangkat 7.15 dengan kecepatan rangga-rangga mendoter dari Magelang ke Jogja. Ia berangkat pukul 7.27 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mereka berkendara berjalan dengan sama saat mereka berpapasan. Pak Rangga menempuh jarak. Yuk kita lihat penjelasannya. Mari kita lihat jalannya ya. Jarak Jogja Magelang 53 km. Danu Jogja ke Magelang 40 km per jam. Berangkat Danu 7.15. Sedangkan Pak Rangga Magelang Jogja kecepatan 50 km per jam, berangkat pukul 7.27, berkendara melalui jalan yang sama berlawan arah. Nah, selisih waktu berangkat adalah pukul 7.27 dikurang 7 jam 15 menit sama dengan 12 menit, sehingga sama dengan 12/60 sama dengan 1/5 jam. Danu lebih awal berangkat. Mereka selisih jarak mereka adalah 53 dikurang 1/5 kali 40. 53 sama dengan dikurang 8 45. Berarti kita menjumlahkan dalam kurun tersebut, kita kalikan dulu. 1/5 kali 40 adalah 8. Jadi 53 dikurang 8 sama dengan 45 km. Misal waktu berpapasan sama dengan X. Jadi 45 kurang sama dengan 40X tambah 50X. Jadi 45 sama dengan 90X. X sama dengan 45/90 sama dengan 1,5 jam. Jadi jarak yang ditempuh oleh Pak Rangga adalah berpapasan sama Danu adalah setengah dikali 50 sama dengan 25 km. Jadi jawab. Soal nomor 19. Luas permukaan bangun bentuk bangunannya. Jadi kita lihat penyelesaiannya. Sebagai berikut adalah penyelesaiannya. Sebagai berikut kita bisa melihat penyelesaiannya, yaitu L sama dengan 6 kali X pangkat 2. L1 sama dengan 6 kali 8 pangkat 2 sama dengan 384. Nah, L yang kedua sama dengan 6 kali 5 pangkat 2 sama dengan
bangunan yang kecil menjadi 150. Jadi jumlahan 384 tambah 150 adalah jumlah bangun luas permukaan tersebut adalah dengan bangunan pertama dan kedua yaitu 534 cm 2 kuadrat. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 24, kita lanjut. Sebuah bak air berbentuk balok berukuran panjang 65 cm, lebar 40 cm, tinggi 48 cm. Bak yang terisi air penuh, sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam bak berbentuk balok yang kosong berukuran panjang 25 cm dan lebar 40 cm dan tinggi 36 cm. Tinggi permukaan air adalah kita langsung pada penyelesaiannya. Volume sama dengan volume pertama dan volume kedua. Tadi volumenya adalah 65 kali 40 kali 48 sama dengan volume 65 dikali 40 kali H tambah 50. Volume kedua 55 kali 40 kali H. Lalu kita ke 13. 65 kali 48 sama dengan 65H tambah 55H. 13 kali 48 sama dengan 13K tambah 11H. 13 kali 48 sama dengan 24H. 13 dari mana dapatnya? Dari 13 tambah 11. Jadi 13 kali 2 sama dengan H. H sama dengan 26. Jawabannya adalah B. 26 cm. Nah, 25 ini soal modus. Nah, tertera berikut adalah data ukuran sepatu yang terjual di toko selama 1 minggu. Sudah ditentukan angka nomor sepatunya dan kita mencari modusnya. Yuk kita lihat penjelasannya. Yuk. Modus di data di atas ini yang terjual di atas adalah dalam 1 minggu adalah 37 tambah 37 dibagi 2 sama dengan 74 bagi 2 sama dengan 37 sama dengan C. Hasilnya C. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 26. Nah, nilai matematika siswa kelas 5 sebagai berikut. Nah, nilai rata-ratanya berapa ya, kita cari. Yuk, berikut penjelasannya. Nah, ini adalah nilai matematika siswa kelas 6. Kita cari rata-ratanya, jadi 936 dibagi 12. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8, 9, 10, 12. Itu kita jumlahkan pada tabel berikut. Nah, nilainya terdiri dari 12. Nilai tersebut ditambahkan keseluruhan sehingga kita bagi dengan 12. Jadi jawabannya adalah 78. Seorang pengunjung sedang mengamati denah hutan wisata. Ia melihat jarak pintu wisata tersebut 6 cm. Jika skala denah hutan 1:25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk ke pintu air terjun? Tuliskanlah penjelasannya. Nah, tadi ditanya jarak sebenarnya. Berarti diketahui jarak peta 6 cm, jarak peta yang sebenarnya. Nah, jadi jarak sebenarnya yaitu rumusnya jarak peta per skala. Jarak peta tadi 6 cm dibagi skalanya 1:25.000. Jadi sama dengan 6 kali 25.000 per 1. Kita harus membalikkannya. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 150.000 cm. Jadi sentimeter kita harus mengubahnya ke kilometer. Jadi 1,5 kilometer. Jarak sebenarnya adalah 1,5 kilometer. Soal nomor 30 D. Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Tina mengunjungi setiap hari, Siti setiap 5 hari, dan Ratna setiap 6 hari. Tanggal 23 Februari 2019, mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama-sama pertama kalinya. Mereka bertiga bersepakat berkunjungan bersama. Yang kedua dimajukan 15 hari dari seharusnya. Pada tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama kedua kalinya? Nah, di sini kita harus melihat penjelasannya. Yang ditanya itu adalah KVK. Nah, kita harus mencari KVK, baru kita mencari tanggal berapa mereka yang bersama-sama lagi. Baik. Nah, KPK-nya adalah 456. 4 sama dengan 2 pangkat 2, 5 sama dengan 5, 6 sama dengan 2 kali 3. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 KPK. Jadi KPK-nya adalah 60 hari. Nah, kita lihat tadi pada tanggal 23 Februari 2019 yang akan mereka kunjungi bersama-sama. Jadi sudah diketahui. Sehingga 23 Februari 2019 ditambah dengan KPK 60 hari dikurang 15 hari sama dengan
23 Februari 2019 tambah 45 hari. 60 dikurang 15 ya. Sehingga kita dapat 45 hari. Jadi jawabannya adalah 9 April 2019. Bertemu bersama-sama kedua. Soal nomor 33, berat truk sopir kernet beserta muatannya 3,56 ton. Truk tersebut mengangkut gula Jawa 25 kemasan, bawang putih 30 karung, dan 15 karung bawang merah. Berat truk tanpa muatan kuintal, supir 72 kg dan kernet 64 kg. Berat setiap kemasan asam jawa adalah 10 kg. Jika berat tiap karung bawang merah sabun, berapa berat tiap karung merah tersebut? Yuk kita lihat pembahasannya ya. Jalannya, berat total atau sopir muatan tadi itu adalah 3,560 ton. 35 kali 1000 sama dengan 3.560 kg. Nah, kalau berat kosong truk tersebut 22 kuintal sama dengan 22 kali 1000 sama dengan 2.200 kg. Berat sopir tadi adalah 71 kg. Berat kernet 60 kg. Berat muatan 3.560 dikurang 2.200 yang berat kosong truk tadi. Kita kurangkan. Dikurang dengan 71 kilo dikurang 64. Jadi pokoknya dikurangkan menjadi 1.225 kg. Jumlah muatan dari gula Jawa sama dengan 25 kemasan. Satu kemasan sama dengan 10 gram. Nah, 22 kemasan. Nah, bawang putih sama dengan 30 karung. Nah, satu karung itu tadi 10 kg. 30 kali 10 kg. 300 kg. Jumlah berat bawang merah buat muatan tadi dikurang dengan gula Jawa dan dikurang berat bawang putih tadi adalah 1.225 dikurang 250 dikurang 300 sama dengan, jadi jawabannya adalah 675 kg. Nah, untuk bawang merah 15 karung sama dengan 675 kg. Kita tadi sudah mencarinya untuk 675 kg. 1 kg sama dengan 15. 675 per 15 adalah 45 kg. Baik, dari soal-soal UN 2019 yang saya jelaskan dan saya berikan jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi adik-adik untuk mengikuti ujian nanti. Sampai jumpa kembali. Terima kasih untuk